Right now, the world's most important oil route is under tension, and Indonesian ships are caught in the middle. The Strait of Hormuz, where 20% of global oil passes, is now controlled by Iran after a major conflict with the US and Israel. Thousands of ships are stranded, and global energy supply is at risk. Indonesia is directly affected. Two major tankers, Pertamina Pride and Gamsunoro, are currently stuck in the Gulf. But here's the latest update. Indonesia has been negotiating with Iran, and finally received a positive response. This means Indonesian ships may soon be allowed to pass, but under strict conditions. The big question now, will the strait fully reopen, or is this just temporary access? Because what happens here affects the entire world. Malaysia kini bebas melintasi Selat Hormuz, tapi Indonesia masih terjebak. Kenapa pemerintah kita tak bisa lobi Iran? Sementara kapal-kapal Malaysia udah diizinkan lewat setelah Anwar Ibrahim negosiasi intens. Dua tanker Indonesia milik Pertamina masih tertahan. Stok BBM menipis, dan pemerintah tengah mencari pasokan alternatif agar energi nasional tetap aman. Saat ini, hanya dua negara ASEAN yang resmi lolos dari blokade Iran di Selat Hormuz. Siapakah mereka? Saat selat ini terkunci, Malaysia dan Thailand berhasil mengamankan jalur mereka. Bagaimana bisa? Per Maret tahun 2026, Malaysia dan Thailand telah menjalin koordinasi diplomatik khusus dengan Iran. Hasilnya, Iran mengizinkan Malaysia dan Thailand melewati Selat Hormuz namun dengan syarat ketat, yaitu penyerahan manifest kapal secara detail dan jaminan tidak berafiliasi dengan Amerika dan Israel. Sementara itu, posisi Indonesia masih berada di zona abu-abu, belum masuk dalam daftar negara prioritas yang diizinkan. Kenapa kapal Indonesia sempat ditahan di Selat Hormuz? Ternyata bukan cuma soal konflik, tapi ada catatan lama antara Indonesia dan Iran. Semuanya berawal saat Indonesia menangkap kapal tanker Iran, dan bahkan memutuskan untuk menyita serta melelangnya. Sejak itu, hubungan mulai memanas. Ditambah lagi, Indonesia dianggap tidak sejalan dalam beberapa sikap politik, mulai dari urusan militer sampai sikap diplomatik yang dinilai dingin. Akibatnya, saat negara lain sudah dapat izin melintas, kapal Indonesia justru sempat tertahan. Bahkan pemerintah harus melakukan negosiasi intens dengan Iran. Tapi akhirnya, setelah komunikasi panjang, Indonesia mulai mendapat lampu hijau. Dan dari sini kita belajar satu hal. Di dunia geopolitik, yang menentukan bukan cuma kekuatan, tapi hubungan. This is Tensar Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No, attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Tensar Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. Dan semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita. Saya menyampaikan di kesempatan ini bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam hal darurat, kita harus yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa sonar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi clear, BBM berbentuk bensin sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya, termasuk crude-nya. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dan total kebutuhan kita. Tapi saking kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari
itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Namun sekalipun kita dalam kondisi yang baik, saya mohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Dan ternyata Indonesia menjadi salah satu negara yang dihukum oleh Iran, di mana kapal tanker milik Indonesia yang selama ini bolak-balik mengangkut minyak dari negara-negara Teluk tidak diperbolehkan untuk melewati Selat Hormuz yang dikuasai oleh Iran. Kenapa Indonesia dihukum oleh Iran? Karena Indonesia dinilainya tidak mempunyai solidaritas kepada mereka. Kenapa para pemimpin negeri kita tidak mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Ali Khamenei? Karena rupa-rupanya nggak enak sama Donald Trump. Jadi ketika kita seringkali mendengar kalimat yang sering terucap dari mereka, kita ini adalah bangsa yang besar. Iya besar, tapi besar omon-omonnya. Iran mengizinkan kapal tanker Malaysia melintasi Selat Hormuz di tengah perang yang sedang berlangsung melawan Amerika Serikat dan Israel. Sementara dua kapal dari Indonesia milik Pertamina masih tertahan di perairan tersebut. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada Iran karena mengizinkan kapal-kapal Malaysia melintas. Kemudian kapal tanker minyak milik Thailand juga berhasil melintasi Selat Hormuz. Hal ini terjadi setelah adanya koordinasi diplomatik antara pemerintah Thailand dan Iran. Sementara itu, dua kapal Pertamina milik Indonesia masih tertahan di Teluk Arab. Keduanya yakni kapal tanker raksasa Pertamina Pride dan Gamsus Doro. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia saat ini masih melakukan komunikasi dengan otoritas Iran agar dua kapal Pertamina diizinkan melintasi Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak sepenuhnya ditutup. Perairan tersebut hanya dikecualikan bagi kapal-kapal Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Sementara untuk negara-negara sahabat dibolehkan melintas. Araghchi merinci kapal dari China, Rusia, Pakistan, Irak, dan India sejauh ini aman di Selat Hormuz. Hitungan 1 jam yang lalu, saya sudah mendengar kabar bahwa kapal kita itu diberikan lampu hijau untuk melewati Selat Hormuz. Artinya Indonesia dengan lobby-lobby yang dilakukan, terutama dilakukan oleh kepala perwakilan kita di Iran dan kemudian juga oleh Kementerian Luar Negeri, sebenarnya kita sudah diberi akses untuk bisa melewati Selat Hormuz. Jadi ada dua kapal Pertamina yang saat ini mungkin beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu masih tertahan, tapi sekarang diakses. Oh, jadi sudah terkonfirmasi Prof ya dari Kementerian Luar Negeri? Ya, itu yang saya lihat Kementerian Luar Negeri dan sumber-sumber saya dari pihak Iran juga mengatakan bahwa memang sudah diberikan lampu hijau dan mudah-mudahan insya Allah bahwa kapal kita bisa melewati Selat Hormuz seperti itu.